Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik? Sehat? Mudah-mudahan sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai proyek alat saya yaitu kunci pintu menggunakan password. Nah, pada video sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana latar belakang, tujuan, alat dan bahan dari proyek alat yang bakal saya buat. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan, eee, skema Proteus dan, codingan di Arduino, serta progres alat yang telah saya buat. Nah, pertama, mengenai skema Proteus dari alat yang telah saya buat. Nah, dapat dilihat pada layar, ini merupakan, skema Proteusnya. Di sini saya menggunakan Arduino Uno R3, keypad 4x4, buzzer, servo motor, dan LCD. Nah, di sini untuk pin-pin yang akan dihubungkan, yang pertama dari row keypad, pin A dihubungkan ke pin 0, B dihubungkan ke pin 1, C dihubungkan ke pin 3, dan B dihubungkan ke pin 1, C dihubungkan ke pin 2, dan D dihubungkan ke pin 3. Buat kolom, 1 dihubungkan ke pin 4, 2 dihubungkan ke pin 5, dan 3 dihubungkan ke pin 6, dan 4 dihubungkan ke pin 7. Di sini kita menggunakan buzzer sebagai kayak suara. Jadi ketika pintunya terbuka, otomatis ada tanda suara gitu, bahwa pintunya atau kuncinya terbuka. Nah, di sini kita menghubungkan buzzernya ke pin 8 sebagai output. Di sini buzzernya yang plus, dan yang negatifnya kita hubungkan ke ground. Adapun buat servo motornya ada 3 ya. Yang pertama kita menghubungkannya ke pin 9 di Arduino. Yang ini kita menghubungkannya ke ground, dan yang ini kita menghubungkannya ke reset di Arduino. Nah, buat LCD yang akan digunakan, yang pertama D7 ke A0, pin A0, D6 ke A1, D5 ke A3, yang E ke A5, yang RS ke A4, serta yang volt DD-nya ini ke reset, yang FSS dan RW ini kita hubungkan dan dihubungkan ke ground. Nah, selanjutnya mengenai codingan untuk alatnya. Nah, dapat dilihat pada layar, ini merupakan codingan untuk kunci menggunakan password. Dapat dilihat bahwasanya ini kita menggunakan motor servo dan LCD itu terhubung ke Arduino dari A4, A5, A3, A2, A1, dan A0. Nah, buat keypadnya kita menggunakan row 4, kolom 4. Nah, sedikit berbeda ya sama yang di Proteus. Di sini pada pengkodingannya kita menggunakan keypadnya yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ke bawah. Akan tetapi tadi pada Arduino, pada Proteusnya, di sini itu 7. 7, 8, 9. Di sini 4, 5, 6. Di sini 1, 2, 3. Ada sedikit perbedaan, tapi nggak apa-apa.
Kita kembalikan ke awal. Nah, buat yang terhubung ke pin Arduino-nya dari kolom row, itu ada 0, 1, 2, 3. Untuk kolom pin, itu pin yang terhubung ke Arduino itu 4, 5, 6, 7. Jadi ada 4. 4 untuk kolom, 4 untuk baris pada keypad. Nah, password yang kita gunakan itu 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Nah, di sini pin 8 pada pin 9 pada Arduino merupakan output. Nah, pin 8 kita gunakan buat buzzer dan pin 9 buat motor servo. Nah, dapat dilihat bagaimana codingan untuk alatnya sendiri. Nah, ketika sandi yang dimasukkan benar, ini akan pada LCD akan muncul access grid welcome. Nah, dalam selang waktu 5 detik itu pintunya akan terkunci. Nah, terkunci. Nah, mungkin sekian buat presentasi mengenai codingannya. Nah, sekarang kita coba buat simulasinya di Proteus. Ketika kita menerapkannya ke skema Proteus kita yang sudah yang sudah dimasukkan ke Proteus, kita dapat mensimulasikannya. Nah, tampilan awalnya di LCD enter kode to open door. Nah, ketika kita memasukkan kodenya 0, 1, 2, 3. Access grid welcome. Ingat ya, tadi satunya di 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada sedikit perbedaan. Nah, dalam hitungan 5 detik, pintunya akan terkunci kembali. Relocking. Nah, dapat kita lihat pada motor servo, kembali kita ulang. Sedikit bergerak motor servonya. 0, 1, 2, 3. Terlihat bahwa motor servonya berputar. Adapun pada awalnya saya ingin menggunakan solenoid, tapi saya sedikit terkendala karena saya susah menemukan programnya di Proteus ataupun buat codingnya di Arduino. Nah, mungkin segitu buat presentasi mengenai skema Proteus. Nah, selanjutnya kita lihat progres mengenai proyek alat yang telah saya buat. Baik, teman-teman semuanya. Sekarang saya akan mempresentasikan progres dari alat yang telah saya buat. Ini merupakan keypad 4x4, Arduino Uno, LCD, dan ini buzzer. Nah, adapun ada sedikit kekurangan bahan alat yang sekarang ini, karena salah satunya motor servo yang saya pesan itu belum nyampe. Nah, jadi belum dapat diaplikasikan yang untuk motor servo dan sekaligus daya. Adapun daya sebenarnya bisa menggunakan baterai ataupun langsung terhubung dengan laptop, akan
Tapi buat kabel USB-nya ketika saya memesan Arduino-nya itu kelupaan memesan kabel USB-nya, sehingga belum bisa memindahkan programnya dari laptop ke ini, ke Arduino-nya. Nah, dapat teman-teman lihat di sini buat kabel ini dihubungkan ke pin 0 sampai ke pin 7 di Arduino-nya. Dan di LCD pin D4 sampai D7 dihubungkan ke pin A0, A0 sampai A3. Dan untuk pin ini, pin RE dihubungkan ke A5 dan pin E dihubungkan ke A4. Nah, buat buzzer kita menggunakan papan ini. Di sini terdapat ya, ada yang pendek, ada yang singkat, ada yang panjang, ada yang pendek. Kita sejajarkan buat menghemat 4. Nah, buat yang positif, yang panjang, ini kita hubungkan ke pin 9, sedangkan ke pin 8. Sedangkan yang negatif ini kita hubungkan ke ground. Nah, mungkin segitu dulu buat progres alat yang telah saya buat, karena ada sedikitnya kekurangan mengenai alat-alatnya yang belum nyampe gitu. Nah, mungkin sekian buat progres alat mengenai kunci elektrik menggunakan password. Nah, mungkin segitu dulu buat presentasi saya mengenai proyek alat mengenai kunci pintu menggunakan password. Nah, sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.